Ada yang masih mau ditanyakan terkait dengan defisit perawatan diri? Ya, nanti saya sambil itu ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan kah? Ibu maaf. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, sambil saya jelaskan, nanti kalau ada yang mau bertanya ya. Jadi, perawatan diri, kebersihan diri, penampilan diri, ya itu merupakan salah satu kemampuan dasar manusia ya dalam memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Jadi kalau pasien yang defisit perawatan diri, pasien yang tidak bersih, pasien yang kotor, pasti akan mempengaruhi kesehatan fisiknya, misalnya jadi gampang infeksi, kulitnya infeksi, kepalanya infeksi, karena memang tidak bersih, atau bisa menyebabkan penyakit fisik lain, misalnya kalau giginya nggak bersih, sumber infeksi bisa kumannya melalui pembuluh darah bisa ke otak dan suka kejang gitu ya. Jadi pentingnya kesehatan atau perawatan diri yang menjadi dasar kebutuhan manusia. Ya, masuk saja ke penjelasan tentang perawatan diri. Tadi sudah dijelaskan bahwa perawatan diri itu kemampuan dasar manusia yang memang dimulai itu dari orang tersebut sudah bisa ya, mulai dari kecil dilatih gitu ya, dilatih bagaimana bisa melakukan perawatan diri gitu ya, sampai akhirnya mandiri dan bisa melakukan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Oke. Sementara defisit perawatan diri, gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri, kebersihan diri, berhias, dan makan dan toileting ya. Oke. Apa sih yang membuat atau proses terjadinya masalah defisit perawatan diri? Ya, ini kita harus melihat dari sudut beberapa faktor. Jadi nggak ada orang nggak merawat diri atau tidak ada pasien defisit perawatan diri hanya satu faktor gitu ya. Pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya defisit perawatan diri. Nah, kita juga harus melihatnya dengan menggunakan proses adaptasi gitu ya dari Stuart. Jadi di faktor predisposisi secara biologis bisa saja karena penyakit fisik dan mental yang menyebabkan pasien nggak mau melakukan perawatan diri, penyakit atau tidak dapat melakukan perawatan diri, penyakit fisik, misalnya ada keterbatasan anggota geraknya, pasien-pasien yang lansia, pasien-pasien yang mengalami penurunan kemampuan otot atau ekstremitasnya, atau pasien-pasien yang stroke yang mengalami hemiplegisis, itu kan dia nggak bisa ya, nggak mampu melakukan perawatan diri. Pasien gangguan jiwa yang pasien yang memang kognitifnya terganggu, di mana misalnya pada pasien-pasien yang halusinasi, pasien-pasien isolasi mengalami regresi, mekanisme coping regresi. Ya, masih ingat ya mekanisme coping regresi di mana mengalami kemunduran di dalam kognitif dan akibatnya juga kemunduran di dalam perilaku. Salah satu perilakunya adalah perilaku dalam perawatan diri. Kemudian secara psikologis mungkin kenapa bisa jadi karena faktor perkembangan ya, misalnya faktor perkembangan yang tidak terpenuhi, atau memang adanya masalah-masalah psikologis yang membuat orang tidak melakukan perawatan diri gitu ya. Kemudian ini kembali kemampuan realitas turun ini pada pasien-pasien misalnya yang mengalami ansietas berat gitu ya, sampai panik gitu ya, fokus pada masalahnya saja sehingga menurut kemampuan realitasnya bahwa perawatan diri itu penting, atau pasien-pasien yang mengalami depresi. Oke. Secara sosial untuk predisposisi misalnya adanya kurangan dukungan dan latihan kemampuan perawatan diri di lingkungannya, misalnya banyak orang tua yang belum memandirikan anaknya gitu ya. Jadi sebenarnya
usia berapa sih anak itu mandiri dalam perawatan diri. Dimulai dari toilet training, kalau kalian masih ingat, toilet training pada pelajaran tumbuh kembang psikososial sehat, ya misalnya 1 sampai 3 tahun diajarkan toilet training, kemudian tahun 4 ke 5 dia sudah tahu buang air besar di mana, buang air kecil di mana, kemudian kapan membersihkan, itu juga bagian dari latihan kemampuan dalam perawatan diri. Nah, kalau dukungannya kurang dari keluarga, misalnya sampai usia 4 tahun masih pakai pampers, misalnya masih udah kelas misalnya umur 5 tahun, 6 tahun masih disuapin, bahkan sampai SD pun disuapin, itu juga artinya nggak ada dukungan untuk melatih kemampuan di dalam perawatan diri. Ya. Jadi situasi lingkungan sangat mempengaruhi latihan untuk mampu melakukan perawatan diri secara mandiri. Nah, untuk presipitasi, misalnya penurunan motivasi gitu ya, misalnya habis mengalami kedukaan, habis mengalami kehilangan, jadi motivasinya akan turun, jadi malas marah diri, malas makan gitu ya. Itu juga bisa terjadi. Penurunan motivasi itu banyak penyebabnya gitu ya. Misalnya kalau kalian habis diputusin pacar atau habis dimarahin orang tuanya, kan suka ngambek tuh ya di kamar, nggak mau makan, nggak mau mandi, itu juga bisa terjadi. Kerusakan kognisi atau persepsual, ini bisa jadi misalnya habis korban tabrak lari atau habis kecelakaan gitu ya. Jadi mempengaruhi fungsi kognitif dan persepsi, itu juga bisa membuat orang tidak melakukan perawatan diri atau tidak mampu melakukan perawatan diri. Kemudian pencemas, orang-orang yang ansietas. Coba deh, orang yang ansietas kan nggak bisa fokus atau lapak persepsinya menyempit. Jadi bisa jadi dia tidak melakukan perawatan diri, bukan cuma perawatan diri, kebersihan diri, penampilan diri, tapi juga termasuk makan, minum, toilet, seperti itu. Atau kelelahan atau lemah, misalnya nih kalian capek kuliah dari pagi sampai malam baru pulang ke tempat kos misalnya, kalian nggak langsung mandi gitu ya, langsung tidur gitu ya, baru mandinya besok, atau ternyata besoknya hari Sabtu juga nggak mandi juga. Keletihan, kelemahan, itu juga bisa membuat orang tidak melakukan perawatan diri. Ya, tanda gejalanya secara objektif nanti kalian bisa lihat ya, adanya ungkapan dari pasien, saya malas mandi, saya nggak mau menyisir rambut, saya nggak mau gosok gigi, saya nggak mau potong kuku, saya nggak mau berhias, itu secara objektif. Nah, yang objektif yang nampak pada pasien-pasien yang defisit perawatan diri adalah bagaimana kita akan melihat kalau mandi tidak menggunakan alat mandi, asal aja siram-siram aja gitu ya. Kalau makan tidak menggunakan alat makan, alat minum gitu ya. Kalau nanti dilihat di rumah sakit jiwa, mungkin karena kita kan fokusnya pasien gangguan jiwa ya semester ini, mungkin pakai gelasnya tuker-tukeran atau punya orang lain, atau dia bisa aja nampung air keran terus langsung dia minum gitu ya. Namanya tadi kognitifnya yang terganggu itu secara biologis pada pasien-pasien misalnya gangguan jiwa atau pada pasien yang memang mengalami penurunan kognitifnya. Kemudian BAB-BAK sembarangan atau dia BAB-BAK nggak membersihkan bagian tubuhnya, tidak membersihkan tempat BAB-BAK-nya. Itu juga bagian dari defisit perawatan diri dan tidak tahu cara perawatan diri yang benar, gitu ya. Nah, ini secara objektif nih kita bisa lihat ya. Kalian bisa lihat secara objektif kalau pasiennya mengalami defisit perawatan diri. Ya, secara objektif badan bau, kotor, berdaki, rambut kotor, gigi kotor, kuku panjang, nggak menggunakan alat mandi, atau mandinya ya gebyur-gebyur aja, kamu udah mandi, udah.
bajunya nggak dibuka, ataupun bajunya dibuka tidak sabunan, ataupun kalau sabunan habis diguyur-guyur langsung pakai baju, jadi tidak diadukin. Itu juga bagian dari defisit perawatan diri. Ya, kemudian rambutnya kusut, berantakan, kumis ataupun dia melihara jenggot tapi nggak rapi, banyak sisa makanan di jenggotnya. Kemudian pakaian nggak rapi, nggak mampu dandan, jadi hanya atau kalaupun dandan berantakan gitu ya, nggak bisa memilih atau mengambil memakai pakaian, memakai sendal, sepatu, atau mengancingkan resleting celana, bajunya gitu, itu ya akan terlihat di dalam. Oke, kenapa sampai ke sini langsung? Ya, mekanisme kopi yang dipakai tadi regresi. Jadi adanya kemunduran di dalam kognitif, kemunduran di dalam perilaku, sehingga yang terlihat adalah memang defisit perawatan diri. Kemudian tentunya orang-orang yang mengalami defisit perawatan diri mempunyai mekanisme coping menarik diri, dan terakhir adalah denial. Oke. Jadi kalau kita mau lihat di sini bahwa defisit perawatan diri itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Tentunya disebabkan apa sih atau karena apa sih orang tersebut mengalami defisit perawatan diri. Jadi dimulai dari gangguan konsep diri, di mana pasien merasa nggak berguna, nggak berarti, sehingga menarik diri. Nah, dampak orang banyak diam di kamar, tidak berinteraksi, tidak melakukan aktivitas, hanya tiduran saja, hanya di dalam kamar, yang mana hal tersebut membuat pasien tidak motivasi atau tidak punya minat atau tidak punya keinginan untuk merawat diri, sehingga menimbulkan defisit perawatan diri. Jadi memang banyak awalnya kembali di keperawatan jiwa tidak ada satu penyebab orang mengalami masalah kesehatan jiwa, tapi beberapa faktor. Misalnya kita tahu dari gangguan konsep dirinya, sehingga karena dia malu, nggak berguna, dia menarik. Karena dia menarik, tidak menarik diri, tidak melakukan aktivitas, tentunya ini menurunkan motivasi, menurunkan minat di dalam perawatan diri, sehingga defisit perawatan diri. Nah, masalah keperawatan yang bisa menyertai adalah tadi tergantung dari kondisi pasiennya, tapi kembali tidak ada satu pasien dengan hanya defisit perawatan diri. Pasti ada sebabnya. Apa sih membuat defisit perawatan diri gitu ya? Jadi diagnosa-diagnosa mengikuti pasti ada. Nah, ini dikatakan dalam pengkajian keperawatan bahwa defisit perawatan diri dapat dilakukan melalui wawancara dan observasi baik ke pasien maupun keluarga. Nah, wawancara kita perlu tanya bagaimana kebersihan diri pasien, apakah pasien malas mandi, mencuci rambut, menggosok gigi, menggunting kuku, kemudian bagaimana penampilan pasien, apakah pasien menyisir rambut, berdandan gitu ya, apakah pasien rapi dan sesuai, ini yang perlu kita tanyakan. Kemudian apakah pasien menggunakan alat mandi? Kalau mandi, bagaimana makan minum pasien? Apakah dia menggunakan alat minum, makan atau minum saat mandi, saat makan dan minum? Terus bagaimana BAB dan BAK pasien gitu ya. Oke. Nah, apakah pasien membersihkan diri atau membersihkan tempat BAB BAK setelah BAB BAK? Apakah pasien mengetahui cara perawatan diri yang benar setelah BAB dan BAK? Oke. Nah, yang diobservasi, ya jadi kalau diobservasi, misalnya gangguan kebersihan diri, ya, kalau dia kebersihan diri itu ditandai dengan rambut kotor, gigi kotor, kulit berdaki, dan bau kuku panjang kotor. Kemudian kalau untuk berhias berdandan, rambut acak-acakan, pakaian kotor, tidak rapi, tidak sesuai, pasien laki-laki tidak bercukur, pasien perempuan tidak berdandan. Jadi yang pertama, untuk observasi kebersihan diri, ini yang kita bisa lihat. Untuk kemampuan berhias berdandan, ini yang kita lihat. Yang kemudian kemampuan makan minum, ini yang kita lihat.
Ya, apakah dia makannya berceceran, berantakan, makan sendiri atau tidak. Terus yang keempat, kemampuan BAB BAK. Jadi di dalam perawatan diri itu ada 4 komponen. Kebersihan diri, gitu ya, kemampuan berhias berdandan, kemudian makan minum, dan toileting, BAB dan BAK. Nah, ini contoh pengkajiannya. Pasien akan mengatakan belum mandi, rambut kotor, gigi kotor, kulit berdaki, rambut berminyak, acak-acakan, gitu ya. Sehingga kita bisa memastikan, oh ya, dari observasi aja kita lihat ini apakah pasiennya defisit perawatan diri dalam perawatan diri, berhias berdandan, makan minum, dan toileting. Nah, diagnosanya adalah defisit perawatan diri, titik 2 kebersihan diri, berdandan, makan minum, BAB, BAK. Nah, ini tindakan keperawatannya kembali. Tadi pertanyaannya bagus tuh. Gimana cara mengajarkan keluarga supaya keluarga itu berperan dalam perawatan diri? Karena tadi sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga di dalam memandirikan pasien di dalam perawatan diri. Dukungan keluarga terkait dengan alat-alat bisa jadi, dukungan keluarga terkait dengan motivasi, dukungan keluarga terkait bagaimana keluarga bisa memberikan pujian terhadap penampilan dan kemandirian pasien di dalam perawatan diri. Jadi jangan pernah kita intervensi semua pasiennya di rumah sakit gitu ya, tentang perawatan pasien, tetapi kita tidak melakukannya pada keluarga. Jadi kalau keluarganya nggak paham merawat pasien, tentunya ini juga akan pasien pulang ya ke rumah ya tidak akan mendapatkan perawatan yang sesuai. Ya, jadi untuk pasien kita berhak melakukan kebersihan secara mandiri, melakukan berhias berdandan secara baik, makan minum dengan baik, dan melakukan BAK BAB secara mandiri dan rapih gitu ya, bersih. Nah, ini tindakannya kalau melatih cara perawatan diri, kita diskusikan sama pasien, menjelaskan pentingnya jaga kebersihan. Apa sih menurut kamu pentingnya bersih? Apa sih menurut kamu kegunaan perawatan diri? Kemudian jelasin alat-alat yang dipakai untuk menjaga kebersihan diri. Ya, apa aja sih biasanya kamu kalau mandi pakai apa aja? Alatnya apa aja? Kayak kalau kamu mandi biasanya caranya seperti apa. Nah, kalau itu belum tepat, barulah kita jelaskan, kita latih ya bagaimana cara menjaga kebersihan diri. Oke, sekarang ini untuk berhias dan berdandan ya. Kalau laki-laki berpakaian menyisir rambut, bercukur. Kalau untuk perempuan berpakaian menyisir rambut dan berhias. Nah, ini makan secara mandiri, kita juga harus tahu berapa sih kebutuhan kalori orang dewasa, perempuan, laki-laki, berapa kebutuhan air putih sehari, ya. Bagaimana cara makan yang tertib, bagaimana makan menggunakan peralatan makan, dan kita praktekkan mulai dari mencuci tangan, menyiapkan makannya, makan menggunakan alat makan, kemudian merapikan meja makan, alat makan, dan membersihkannya. Itu bagian dari kita melatih pasien karena di rumah pun nanti pasien akan melakukan itu gitu ya. Bagaimana menyiapkannya, bagaimana merapikan, membersihkan alat makannya. Seperti itu. Kemudian ini untuk BAB BAK, menjelaskan kalau kamu BAB, BAK pada tempatnya, ya, menjelaskan bagaimana membersihkan tubuhnya, menjelaskan bagaimana membersihkan alatnya, tempatnya, seperti itu. Ya, ini beberapa contoh. Nah, ini strateginya nanti dibaca. Jangan lupa strategi pelaksanaan SP ya, mulai dari salam orientasi, selamat pagi, menyapa pasien, memperkenalkan diri, menanyakan nama pasien, kemudian
menanyakan perasaan, membuat kontrak, topik, tujuan, tempat, baru kita masuk ke latihan pertama, ya. Mengidentifikasi masalah perawatan, menjelaskan, melatih, memasukkan. Ini latihan kedua, ya. Cara berdandan, latihan ketiga makan minum, latihan keempat adalah BAB-BAK. Nah, buat keluarga ini penting karena apa tadi pertanyaan temennya, supaya keluarga nanti bisa merawat anggota keluarganya yang mengalami masalah perawatan diri. Ya, jadi keluarga juga harus diajak diskusi tentang pengertian apa itu defisit perawatan diri, tanda gejala, prosesnya orang defisit perawatan diri, nggak ucuk-ucuk orang mengalami defisit perawatan diri, tapi ada suatu proses, ya. Jadi ini berulang-ulang saya sampaikan supaya kalian memahami bahwa satu masalah kesehatan jiwa, gangguan jiwa itu tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa ucuk-ucuk gitu ya, semua ada proses. Ya. Tapi kita latih keluarga bagaimana cara merawat pasien dengan defisit perawatan diri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mohon kalau dari saya belum ada. Kenapa? Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, dari saya belum ada Ibu. Oke, baik. Yang lain? Ibu maaf Ibu belum ada Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, maaf Ibu, dari saya belum ada Ibu. Oke. Kita udah semua ya materinya ya. Saya akan kirim ke... Hah?